komen. Channel Didi Cuan. Channel Didi Cuan. Channel Didi Cuan. Oke, terima kasih. Cuan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Didi Cua guys. Kali ini jadi ini kontennya beda ya. Kali ini malam hari. Jadi pas nggak ada acara guys, aku jalan-jalan mampir ke tempat atau ke basecampnya Mojopahit Manggolojati. Jadi ini malam hari sekitar jam 12:30 guys, 12:30 jalan-jalan mampir ke sini malam Jumat guys. Oke, jadi ya kita cari sensasi atau apa ya, kayak hawa-hawa malam-malam gitu di kandang itu kayak gimana guys. Oke, malam guys ini 12:30 sepi guys, sepi ya. Jadi mungkin jadi apa ya, kayak suasana yang beda lah gitu ya, biar kalian tahu pas malam Jumat itu biasanya ngapain tuh di Mojopahit Manggolojati. Pokoknya ikut terus video kali ini guys. Oke, jadi ini aku udah ada di depan basecampnya Mojopahit Manggolojati. Kita masuk aja guys. Mantap. Ada acara nih guys. Jadi ini malam Jumat. Assalamualaikum. Jadi ini poro sesepuh kabeh iki. Oke, salaman riyen, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Oke, jadi ini jadi beda guys suasananya. Biasanya itu pas siang-siang ya Mbak ya. Sekarang aku main ke sini malam, tengah malam jam 1:30 wae do turu. Oke, mungkin apa ya guys ya, kita cari tahu atau kita intip, kita kulik ke sesuatu pas malam Jumat itu ngapain aja sih di basecampnya Mojopahit Manggolojati gitu ya. Oke, ini tak tanya kabar dulu Mbah Takim ini guys. Wis. Oke, kabarnya gimana Mbak? Baik ya. Mbak So lama nggak jumpa ya Mbak ya. Kapan sih terakhir Mbak? Pas latihan ya di sini ya. Kabarnya sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah. Terus apa itu yang video juga diparingi selamat, alhamdulillah, yang nonton juga diparingi amin. Terus ini ada yang baru lagi ya. Nah, Mbak RT napa pripun nih? Mbak RT ngoten Mbak. Mbak RT. Kabare pripun Mbak RT? Alhamdulillah baik. Ya, RT nanti. RT dekat iki. RT putih Mbah Tosari. Tosari guys. Jadi satu tempat sama Mbah Takim ya. Bener ya. RT ini Mbah Takim bener. Yes, mantap. Sampai sini malam Jumat, malam-malam 1:30. Oleng ya gue. Tenan dijamin dirano jam ning kene. Jamin ning kono guys, jam 1:30 tenan iki. Oke, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santuy bareng Mbah Junarso, bareng Mbah Takim sama Mbah RT guys. Kita tanya-tanya ada apa sih di malam Jumat untuk tempat atau di basecampnya Mojopahit Manggolojati. Oke, sekarang saatnya kita tanya. Kita langsung saja tanya-tanya bareng semua yang ada di sini. Ini sesepuh semua guys Mojopahit Manggolojati. Mungkin yang pertama apa kegiatan apa sih Mbah ya kalau malam Jumat di Mojopahit Manggolojati? Ya, biasanya sih kalau untuk di Mojopahit sendiri itu kadang-kadang kan kita kelar mujahadah bareng ataupun doa bersama untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita semua anggota Mojopahit Manggolojati. Nah, kalau udah yang tengah malam kayak gini
jam malam. Ini jam malam ini bungsu angel-angel. Wacanan yang Angel-angel. Oke. Terus aku penasaran, Mbak. Biasanya kan kalau nggak malam itu nggak nyala, ada yang ngablu-ngablu itu, Mbak. Iya. Terus itu ada apa, bunga-bunga, ada itu apa, pisang juga. Mak-makmu itu aslinya untuk apa tuh, Mbak? Kalau kebetulan kalau untuk pisang ini kan apa itu tadi dapat rezeki, akhirnya ya ada yang ngasih lah intinya. Nah ini kan tak taruh di sini. Pertama ya tak kasih nama itu di tengah, tapi karena kita ada acara sendiri ya akhirnya lah kesampingkan dulu. Nah itu Pinggir ya. Nah terus kalau untuk makna buat nama itu wangian, kalau bagi saya ini Dupa ya, Mbak. dupa, bukan sesaji sih sebenarnya sih, karena ya untuk pewangian sesuatu yang wangi itu lebih lebih diminati daripada bau yang lain. Terus keduanya juga itu sesuatu yang dijaga, berarti simbol dari sesuatu yang dijaga. Kita itu menjaga sesuatu walaupun sifatnya kayu, tapi kan kita juga itu memahat ataupun kita menghargai mereka, itu sama dengan kita menghargai itu sesama makhluk itu. Hanya itu sih, mereka juga ada, kita juga ada, karena mereka juga makhluknya yang kuasa. Terus yang ketiga kayak buat nyamuk juga ya, Mbak ya. Itu yang ketiganya itu paling utama, karena ini musim Hujan ya. penghujan. Jadi Banyak nyamuk juga itu alhamdulillah nyamuk hilang hampir, guys. Itu paling utama, tapi itu sebetulnya paling utama itu untuk nyamuk itu juga sih. Jadi kita itu dalam sebuah diskusi ataupun kita ngobrol santai gitu, wangi baunya gitu lebih enak, fresh gitu ya, Mbak ya. Apa itu aromaterapi lah gitu, Pikirannya juga lebih panjang nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol yang positif saja. Oke. Apa itu malam Jumat ini. Jadi kalau yang untuk tadi yang anak-anak itu paling kumpul yang kalau udah malam pas Keluar ya. itu urusannya saya lainnya. Oke, mungkin banyak yang memaknai selama ini seperti nyalain dupa, terus bunga itu masih ke mistis-mistis ya, Mbak. Itu memang ada simbol sebuah kemistisan, tapi sebetulnya juga itu ada simbol sebuah aromaterapi ataupun relaksasi. Kita itu sebetulnya gini, aura positif itu biasanya itu sesuatu yang indah ataupun wangi gitu. Jadi biar kalau seandainya ngobrol di sini itu kita timbulkan sebuah aura positif. Gitu. Kalau untuk hal-hal mistisnya ya karena kita kan jadinya manusia dengan manusia, kalau untuk mereka dengan mereka urusannya mereka, semuanya kita menghargai saja. Kita hanya menghargai keberadaan mereka, dan selama ini kita itu bermain ataupun kita selama ini hidup berdampingan gitu. Jadi mereka ya seseorang yang dihargai pasti juga akan menghargai. Kalau untuk pewangian bunga-bunga ini pas kebetulan juga di depan rumah ya, guys. Jadi itu bunga apa namanya, bunga kantil ya, Mbak ya. Itu ada pohonnya, guys. Jadi langsung petik aja. Ini pas musim bunga. Jadi buat kalian sing pengen golek bunga kantil langsung ini khusus. Jadi itu udah lama, Bang, kalau itu, Mbak, nanam itu bunga. Nah, itu sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Tapi pertama kali nanam itu 2 bulan itu saya udah kan beli bibit itu kan. Nah itu 2 bulan itu udah berbunga. Oke. Cepat. Jadi apa ya, kalau nanam buah kantil ya, buah kantil itu namanya. Bunga kantil itu jarang sih ya, masih jarang. Tur gini loh Mas Didi, kalau itu bunga kantil itu kebanyakan itu begitu udah
Tinggi, segini atau 1 meter atau 2 meter kebanyakan mati. Hampir banyak itu orang yang nanam itu ternyata yang datang ke sini, wah saya juga nanam tapi mati, nanam mati. Itu ternyata kok kayak apa itu semacam mungkin mindset mereka mungkin. Jadi kembang kanil itu ya kalau ditanam di depan rumah itu cocok-cocokan. Nah itu ternyata di Cangkok itu ya mungkin karena ilmu mencangkoknya yang kurang pas ya. Pas gitu. Jadi ya mati kabeh. Enggak tapi Pak. Nah, kayak iki nemu malahan. Nemu ya. Saya punya saya juga punya, enggak saya beli bibit, saya tanam sudah berbunga, Udah seberapa sekarang? sudah besar. Basah, wah mantap berarti nek men. Kebanyakan ya berarti cocok. Cocok. Makanya kan gini, ini sampai sekarang udah jadi saya kasih wangian gini juga sih. Ya cuma untuk simbol apa itu tandanya kita masih merawat barang ini gitu. Nah, ada lagi yang di luar situ Oh itu belum yang jadi belum tapi jadi ya. tapi udah dikasih itu juga ya Wangian. wangian. Jadi yang depan itu guys itu ada depannya juga. Itu sebetulnya gini kalau menurut saya. Jadi sebuah awal sesuatu itu kalau awalnya itu diberikan sebuah kebaikan ataupun sebuah itu wangian, saya insya Allah itu nantinya juga awalnya paling utama. Jadi niat awalnya itu harus baik dulu, niat awalnya harus positif dulu gitu. Jadi begitu nanti kok sudah jadi sebuah karya ataupun sebuah barongan begitu dimainkan pun ya kelihatan ada apa itu wibawanya sendiri gitu. Jadi kalau untuk di Mojopahit sendiri kita nggak itu asal natah itu enggak. Jadi kalau bagi saya sendiri sih ya nggak tahu sih kalau untuk yang lain kan. Tapi kalau untuk saya sendiri kan jadi kalau seandainya tatahan saya harus menyelesaikan Sampai selesai sampai jadi ya. sampai jadi. Jadi makanya kalau seandainya kok pas malam Jumat kayak gini kadang natah gitu itu ya nama itu tak kasih pewangian. Jadi aura saya juga baik, aura yang ditata juga baik. Sama juga kita hati kita Ingat itu ya. apa itu nyambung sama dengan yang ditata itu. Oke, jadi intinya itu semua dari niat ya. Kalau niatnya baik ya mungkin nggak mungkin sih apa ya mungkin kok mungkin sih nenek niatnya baik pasti hasilnya akan baik ya Mbak ya. Oke. Terus ada tambahan lagi Mbak Hakim. Mbak Hakim guys. Ini ada acara lagi di kandang. Kandang. Mbak Hakim rasa sabar memang buka kandang di malam Jumat. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak. Terus ada apa ya yang dilakukan lagi Mbak? Cuma di rumahnya gini atau ada hal yang lain atau gimana Mbak? Kalau untuk di Mojopahit sendiri sih sebetulnya nggak ada hal yang lain. Paling utama kan bukan barongannya tapi yang penting itu manusianya, yang manusianya memainkan. ataupun yang memainkannya. Jadi memang kita itu selama ini kadang-kadang kan manusia itu tidak lepas dari perbuatan salah, keliru, apa itu pasti itu dosa itu pasti. Tapi kan setidaknya kita itu yo sidi-sidi yo kudu eling marang pangeran. Jadi kita enggak semata-mata kita di dunia kok seolah-olah hidup selamanya. Padahal kita itu kan juga apa itu akan tiba waktunya nanti untuk bekal kita juga. Jadi makanya di Mojopahit sendiri ya banyak dari teman-teman yang dari entah ya ngono kae lah gitu loh. Nah, kita tarik apa itu kita isi hati mereka, kita tetesin dengan ucapan-ucapan ataupun dengan doa-doa biar apa biar hatinya juga nggak terlalu keras lah gitu. Karena apa jadinya mungkin saat ini karena mereka mungkin masih bujang atau masih sendirian atau entah masih jomblo gitu. Jomblo. Itu kan pasti kadang-kadang kan banyak hal yang sama itu mereka perlu pelajari. Sejatinya kehidupan itu enggak hanya dunia. Kita ada karena ada yang mencipta gitu. Intinya
ketika ada karena ada Ya, yang mencipta. Oke. Kita tetesin lah air penyejuk itu dengan bakar sampai itu wangian kayak gini. Semoga wangian ini memberikan energi bagi mereka juga. Yang paling utama bukan bangunannya ataupun bukan barang, tapi yang paling utama didasarkan adalah budi pekerti. Oke, jadi akhlakul karimah ya, Pak ya. Oke. Mas Akib, ini piye wis pekes susu ning kandang piye, Mas? masalah kandang. Aja di kandang, baik. Ngobrol-ngobrol sih toh, Mbak. Oke. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak untuk Ya kalau biasanya sih kalau untuk masyarakat Jawa, kultur Jawa, Iya, budaya. kultur Jawa, budaya Jawa ataupun kearifan lokal itu dari Jawa sendiri itu biasanya kan kalau dulu kan bapaknya, terus ada apa itu bunga-bungaan karena mereka berpikir apa itu ada ntar kalau seandainya kok ada hal-hal negatif itu masuk biar keluar. Itu memang sebetulnya yang diambil aura positifnya gitu loh. Jadi orang Jawa itu sekarang ini itu yang dinamakan orang Jawa hilang Jawanya itu ataupun wong Jawa hilang Jawane itu bukan berarti orang Jawa menghilang, itu bukan terus diganti dengan orang-orang mana itu bukan, karena orang Jawa itu sesungguhnya mempunyai yang jadi panutannya budi pekerti luhur. Jadi seseorang yang pertama kali yang diutamakan itu sebuah budi pekerti. Nah, kalau seandainya budi pekertinya itu kok itu baik, pasti kesemuanya mengikuti gitu loh. Tapi kalau budi pekertinya sudah itu tidak baik, itu semuanya juga akan kadang-kadang contohnya gitu loh. Kita itu seandainya kita pas seperti petani, kita itu nanam kebaikan, nanam padi, tumbuh ya itu ilalang. Ya kalau ilalang enggak di sawah. Rumput. Belalang. Oh, belalang, rumput ya. Rumput. Oh. Apa itu namanya? Tanaman-tanaman itu. Tanaman yang lainnya yang tidak berguna. Kadang-kadang kita juga harus memikirkan apa itu filosofi yang ada. Jadi setiap kebaikan itu enggak harus menerima kebaikan pula. Kadang-kadang kebaikan dibalas dengan ketidakbaikan gitu loh, bukan keburukan tapi ketidakbaikan. Nah, ketidakbaikan itu kalau sebuah keikhlasan itu ada, maka itu kita berbuat baik itu wajib, tapi untuk menerima balasan baik itu tidak wajib. Tidak wajib. Gitu. Jadi lillahi ta'ala itu ya terserah kalian, yang penting saya sudah berbuat baik. Entah orang lain kok tidak baik sama kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi lillahi ta'ala itu ya seperti itu. Makanya budi pekerti yang luhur, orang Jawa mengutamakan budi pekerti yang luhur itu ya itu yang itu bukan itu seandainya kita memberikan sesuatu itu bukan kita mengharapkan kembali sesuatu. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita nggak harus meminta orang lain untuk berbuat baik pula sama kita. Jadi hak kita itu kewajiban kita hanya membuat itu sebuah kebaikan. Tapi itu untuk hak yang kita terima itu nggak harus itu meminta kebaikan itu kembali. Nah, yang membalas terus apa gunanya kita itu berbuat baik? Nah itu kita kembalikan lagi lillahi ta'ala. Sebuah keikhlasan itu tanpa melihat itu tanpa mendengar juga tanpa berkata. Jadi kita disuruhkan untuk keikhlasan. Jadi tidak memandang siapa, tidak mendengarkan omongan siapa, tidak berbicara dengan siapa. Itulah kebaikan dan keikhlasan itu sendiri. Oke, mungkin untuk sesi ngobrol-ngobrolnya kali ini malam Jumat udah lumayan mantap dan juga udah banyak yang mungkin apa ya
bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menghibur juga ya Mbak ya. Jadi paling utama itu manfaat ya, jadi diambil yang baik-baiknya sih. aja, jadi yang buruknya tinggal. Oke, ini selanjutnya jadi aku akan coba masuk kalau malam Jumat itu di kandang itu seperti apa guys. Oke, jadi nanti aku deg-degan. Jadi kita akan masuk nanti ke dalam kandang bareng Mbak Takim ikut Mbak. Ikut. Jadi kita akan lihat di sana ada hal apa, mungkin yang goib atau yang enggak, yang penting Ini harusnya gini guys, sama itu diri cua sama itu malam Jumat uji nyali. uji nyali di kandang Majapahit, Aduh, guys. berat lagi. Jadi kita bukakan dulu, nanti sama itu diri cua kita tinggal di sini. Wah, berat lagi. Ojo Mbak, ojo. Nggak, aku tinggal neng kono nangis malah bingung aku ya. Jadi nyaliku nggak sebesar itu gitu. Oke, mungkin untuk session kali ini guys, video kali ini cukup sampai di sini dan selanjutnya kita akan masuk ke kandang. Oke, itu nanti videonya di video selanjutnya guys ya. Oke, untuk kali ini terima kasih Mbak So, Mbak Takim dan juga Mbak RT. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Didi Jua. Dan buat kalian yang pengen main, yang pengen ngejob Mojopahit Manggolo Jati, bisa langsung saja datang ke Donosari RT itu RT 3 RW 3 Kecamatan 4 Tebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Google. Atau kalian bisa Oke, jadi di Google Map itu ada, kalian cari aja di Google Map Mojopahit Manggolo Jati, itu udah ada mapnya Google, nanti bisa langsung di Sherlock dicari ke sini. Dan juga buat kalian yang kepengen main, yang kepengen ikutlah, yang kepengen lihat-lihat koleksi juga boleh ke sini. Yang pengen pesan barongan, dawangan juga kalian langsung saja bisa kontak sama Mbak Junarso di FB-nya Raga Sakti. Dan juga buat kalian yang kepengen lihat ada di YouTube-nya apa Mbak? Sama Raga Sakti juga guys, YouTube-nya kalian subscribe juga, YouTube Mojopahit Manggolo Jati ya Mbak. Raga Sakti guys. Itu kontennya ya Mojopahit ya Mbak ya. Mojopahit Manggolo Jati, khusus Mojopahit Manggolo Jati guys. Oke, mungkin untuk session kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Didi Jua. Dadah. Ditunggu session selanjutnya guys, masuk ke kandang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didi Jua. Channel Didi Jua. Channel Didi Jua. Terima kasih ya guys.